Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelino Ganiarda. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya akan membahas tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Oke, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Apakah sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan? Pengetahuan muncul karena adanya rasa ingin tahu tentang hal-hal kehidupan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat saja dengan mulai mengamati gejala sosial di masyarakat. Namun, tidak semua pengetahuan merupakan ilmu. Hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis disebut ilmu pengetahuan atau sains. Apa aja sih bang ilmu pengetahuannya? Lebih tepatnya apa aja sih bang sifat-sifatnya? Ada 4: empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Apa itu empiris? Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi. Contoh, peneliti melakukan penelitian tentang bencana banjir yang sering terjadi di kota A dengan cara mengamati kebiasaan masyarakat di kota A dalam mengelola lingkungannya. Lalu kita berpindah ke teoritis. Sifat teoritis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi apa bang? Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi dan disusun secara logis. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Contoh, ketika seorang sosiolog sedang melakukan penelitian, ia harus memperhatikan fenomena atau gejala sosial budaya masyarakat yang diteliti agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Allahu Akbar. Sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Seperti Jakarta, awalnya kota besar menjadi kota metropolitan. Peneliti harus menggunakan teori dan konsep masyarakat tradisional serta teori dan konsep masyarakat modern. Jadi diteliti. Terus sosiologi bersifat nonetis. Sosiologi tidak mencari baik atau buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Contoh, saat meneliti fenomena maraknya pengemis dan peminta-minta pada bulan Ramadan, seorang peneliti tidak boleh bersikap menyalahkan subjek penelitiannya. Tuh contohnya. Lalu kita berpindah ke sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda. Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka teoritis, logical framework, kerangka conceptual framework, kerangka pemikiran, frame of thinking, sudut pandang, perspektif, dan pendekatan atau approach. Apa aja sih bang fakta-fakta? Ada fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial. Apa sih bang fakta sosial itu? Khususnya di buku The Rules of Sociology of Method and Society, kajian sosiologi adalah fakta sosial, baik suatu berbenda atau nyata ada, material entity atau dan tidak nyata atau non material entity, seperti ide atau gagasan. Teori yang termasuk paradigma ini antara lain fungsionalisme, struktural, teori konflik, dan teori sistem. Lalu paradigma sosial. Maksud saya paradigma definisi sosial.
Weber tertarik pada makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakan yang dilakukannya. Pokok persoal ilmu sosial adalah hal mikro seperti proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial, bukan hal makro seperti struktur sosial atau peran tata sosial. Teori yang termasuk paradigma ini antara lain teori tindakan sosial atau action theory, teori interaksionisme atau simbolik, interaksionis simbolik atau symbolic interaction, teori fenomenologi atau fenomenologi, eksistentialisme dan eksistensialisme atau existentialism. Paradigma perilaku sosial. Subjek dari paradigma ini adalah perilaku atau behavior. Individu yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tindakan selanjutnya, khususnya penghargaan atau reward yang memancing perilaku yang diinginkan, serta hukuman atau punishment yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Menurut teori ini, manusia bukan makhluk bebas. Seorang menyesuaikan perilaku terkait respon terhadap lingkungan sosialnya. Teori yang termasuk paradigma ini antara lain teori pertukaran atau exchange teori. Bertukar-tukar, Pak. Lalu fungsi dan peran sosiologi. Fungsinya apa, Bang? Fungsi sosiologi sangat penting terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Satu, untuk pembangunan. Sosiologi pembangunan diperlukan untuk pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Lalu untuk penelitian, di negara yang sedang berkembang, peran sosiolog sangat dibutuhkan berdasarkan data yang dihasilkan dari peneliti sosiologis. Para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial. Contohnya adalah cara mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Itu adalah untuk penelitian. 3, untuk advokasi kebijakan. Oke, seperti pemberdayaan masyarakat atau marginal, seperti kelas buruh, petani, dan nelayan, atau konflik horizontal di masyarakat. Peran sosiologi apa, Bang? Sosiologi sebagai sosiolog sebagai ahli riset. Sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data-data kehidupan sosial masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah, berguna untuk pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Lalu kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh-pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya kebijakan yang diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Namun kebijakan yang diambil tidak selalu memenuhi harapan tersebut. Kadang-kadang salah satu penyebabnya adalah ketidakakuratan kesimpulan atau dugaan terhadap suatu masalah. Lalu yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran misalnya dalam menyelesaikan masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, atau hubungan antar kelompok dalam organisasi. Dalam kedudukan tersebut, sosiolog bekerja sebagai ilmuwan terapan atau applied scientist yang harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan karakter kelompok yang dibahasnya karena keduanya merupakan nilai ideal. Sosiolog sebagai guru atau pendidik.
Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Mungkin segitu saja dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.